Ya, assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Jadi ketika video ini gua bikin, gua sedang nonton Serbia menghadapi Inggris. Dan yang ingin gua bahas kali ini bukan soal masalah pertandingan ini, tapi bagaimana di televisi Belanda ini menghadirkan di channel NOS lebih tepatnya, menghadirkan Erik ten Hag sebagai komentator. Dan yang ingin gue bahas sebenarnya adalah bagaimana sebelum pertandingan ini dimulai ada beberapa pertanyaan terkait dengan situasi Erik ten Hag di Manchester United ya. Oke, pertama ini ditanyakan Erik ten Hag tentang pertandingan antara Belanda menghadapi Polandia ya. Menurut Erik ten Hag, Belanda bermain excellent. Pertandingan pertama ini selalu susah. Dan dia juga pernah menyaksikan langsung di tahun 88 ketika Belanda menjuarai Euro. Pada saat itu Belanda di pertandingan pertama itu kalah. Tapi menurut Erik ten Hag, Belanda layak ya untuk bisa menang. Dan nah sekarang ini bagaimana situasi dengan Manchester United? Tentu saja tadi pertanyaan awal dulu ya terkait dengan situasi tim nasional Belanda. Erik ten Hag mengatakan kalau Manchester United ini mengganggu liburan saya. Mereka tiba-tiba berdiri ya atau muncul di pintu depan saya. Manchester United memberitahu saya kalau mereka ini berbicara dengan Thomas Tuchel. Tapi pada akhirnya mereka mencapai kesimpulan kalau mereka sudah memiliki manajer yang terbaik. Manchester United dan saya harus masih mencari kesepakatan terkait dengan kontrak yang baru. Ini tidak akan diselesaikan secara mudah. Kita harus berbicara terkait dengan hal ini. Ya bagaimana ditanyakan ya oleh host pada saat itu bagaimana Manchester United memberitahu Erik ten Hag kalau dia tetap mendapatkan pekerjaannya ya, artinya dia tetap stay di Manchester United. Erik ten Hag mengatakan kalau pihak Manchester United ini terbang ke Ibiza, tempat di mana Erik ten Hag ini liburan. Di sisi lain Erik ten Hag juga mengatakan kalau bagaimana Ineos ini terkait dengan review ya betul-betul mengambil waktunya mereka, artinya mereka tidak terburu-buru. Dan Ineos ini juga masih baru pertama kali kan di sepak bola Inggris, dan tentu saja sangat normal ketika mereka ini melakukan review musimnya, dan bukan rahasia kalau mereka juga melakukan pembicaraan dengan kandidat-kandidat lain. Dan ditanyakan ya bagaimana Erik ten Hag ketika mengetahui kabar ini ya, kabar bahwa Ineos ini melakukan final review dan juga berbicara dengan kandidat yang lain. Erik ten Hag mengatakan di sini di Belanda ini tentu saja tidak diperbolehkan ya hal tersebut. Artinya di mana manajer atau klub masih memiliki manajer tapi sudah berbicara dengan calon yang lain. Tapi Erik ten Hag mengatakan mungkin di Inggris ini mereka memiliki aturan yang berbeda dan juga hukum yang berbeda. Kurang lebih demikian. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan Marcus Rashford misalnya dan juga Luke Shaw, tapi tidak akan gue bahas lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Gue lebih menitik beratkan bagaimana Erik ten Hag tahu ada pembicaraan, dan dia juga mengatakan dia memahami ya mungkin situasinya berbeda di Inggris dan juga di Belanda. Dan bagaimana Manchester United menurut gue juga secara gentle, secara jujur melakukan pembicaraan dengan Thomas Tuchel, dan mereka pihak dari Manchester United ini menjelaskan hal ini kepada Erik ten Hag secara langsung. Dan bagaimana pada akhirnya ya Ineos juga mengakui bahwa tidak ada kandidat, katakanlah demikian, yang lebih baik dibanding Erik ten Hag menurut Ineos. Dan ini kan juga menurut gua seperti yang gua katakan ya, artinya ataupun juga Sobat Football United sampaikan bahwa di kolom komentar utamanya bahwa memang bagaimana Erik ten Hag ini tetap dalam posisi di Manchester United ini ada beberapa faktor review, faktor juga bagaimana calon-calon lain yang saat ini tersedia, dan juga ada faktor misalnya mungkin finansial, faktor budget, gaji dan lain-lain, sehingga tidak bisa hanya dilihat bahwa
Erik ten Hag bertahan karena Ineos tidak bisa mencari gantinya. Ya, tidak bisa mencari gantinya betul, tapi kan ada banyak faktor di sana. Dan intinya Ineos merasa dan mengambil kesimpulan bahwa ya tidak ada yang lebih baik dibanding dengan Erik ten Hag untuk saat ini. Dan ada dalam tanda kutip kompensasi ataupun juga keputusan lanjutan dari Ineos. Nah, ini yang menarik yang ingin gue bahas kali ini, bahwa memang Erik ten Hag akan ditawari perpanjangan kontrak baru. Di beberapa informasi misalnya dari Fabrizio Romano ya mengatakan kalau ini sudah 90%, tapi dari apa yang Erik ten Hag katakan ternyata masih ada hal-hal yang harus dibahas nih. Tentu saja menurut gua di kontrak baru sangat wajar ada misalnya ya peningkatan gaji. Itu sangat wajar. Lalu juga mungkin nilai kontrak itu sendiri. Dan ini pastinya ada tahap negosiasi, sangat wajar. Nah, yang menarik adalah, dan menurut gua ini yang akan atau disebut oleh Erik ten Hag ini tidak akan mudah juga, bagaimana luang lingkup pekerjaan, poin-poin apa saja yang harus dilakukan, dipahami juga terkait dengan situasi Erik ten Hag. Misalnya dengan rekrutmen. Erik ten Hag disebutkan di kontrak sebelumnya dia memiliki veto. Tapi di situasi dengan Ineos ada sporting director, ada technical director misalnya, yang dikabarkan akan memiliki power lebih besar di rekrutmen. Nah, tentu saja juga tidak bijak ya kalau pelatih ataupun manajer ini ditiadakan sama sekali perannya untuk rekrutmen, misalnya dia 0% sekali 0% sama sekali ya, tidak ada. Ini menurut gue tidak bijak. Karena kenapa? Ya, sporting director ini lebih ke membuat rencana jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan cara bermain, sistem bermain, termasuk juga skuadnya. Sementara pelatih ini kan ataupun manajer yang mengatur secara detail dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Artinya apa? Ada hubungan di sana ya, ada benang merah dan dibutuhkan sinergi. Tidak bisa hanya satu pihak saja, misalnya manajer yang lebih dominan ataupun sporting director. Menurut gua harus ada, sekali lagi, ada kerjasama, ada kesepahaman, ada sinergi di sana. Dan untuk mengatur ini, menurut gua secara teknis ya dituangkan di poin-poin di kontrak. Ini penting karena ketika Erik ten Hag pertama kali datang ke Manchester United, yang dihadapi artinya ketika membuat kesepahaman ini bukan dengan Ineos tapi dengan John Murtough, dengan Richard Arnold ya kan. Ya dimana dua orang ini sudah tidak ada di Manchester United, mungkin juga dengan Darren Fletcher yang perannya sekarang berbeda ya kan. Jadi ada hal yang memang harus dibahas lagi. Tapi apakah menurut gue apakah ini bisa berujung ke tidak jadi diperpanjang kontraknya? Menurut gue peluang tersebut masih ada, tapi peluangnya sangat sedikit sekali. Kenapa? Ingat, pada intinya dua pihak antara Ineos dan Erik ten Hag sama-sama ingin bekerja sama lagi. Secara garis besar mereka pun juga bukannya baru pertama kali bertemu, baru pertama kali bertukar pikiran. Jason Wilcock sudah beberapa kali bertemu dengan Erik ten Hag. Pun juga misalnya Sir Dave Brasswold beserta bahkan dengan Sir Jim Ratcliffe sekalipun. Dan Ineos pun juga sudah tahu bagaimana situasi dengan Erik ten Hag yang mereka sebutkan adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Sehingga menurut gue secara garis besar peluang untuk kontrak ini disepakati ya, artinya Erik ten Hag akan diperpanjang, ini lebih besar, sangat lebih besar dibandingkan dengan akan tidak jadi begitu ya. Dikatakan oleh Fabrizio Romano 90%, ya menurut gue pun juga angkanya akan seperti itu ya. Artinya kemungkinannya akan sangat lebih besar Erik ten Hag ini akan menandatangani kontrak baru. Ada banyak faktor ya tadi gue sebutkan ya kan, kesepahaman, sudah pernah kerjasama dan lain-lain. Di samping juga kalaupun tidak jadi, ini akan membuat situasi yang lebih runyam lagi bagi Ineos karena mereka akui tidak ada kandidat yang lebih baik daripada Erik ten Hag untuk saat ini. Pun juga dengan Erik ten Hag, kalau dia tidak sepakat dengan kontrak ini, ya peluang untuk bisa langsung misalnya melatih di musim panas ya ini juga sudah sangat kecil sekali. Artinya ya dia juga tidak ada peluang untuk ke klub lain. Jadi menurut gue ada banyak kesamaan, ada banyak persamaan itu tadi ya, situasi di mana Erik ten Hag saat ini butuh Manchester United pun juga butuh Erik ten Hag, sehingga
menurut gua sih diskusi nanti terkait dengan poin-poin yang akan dituangkan ya tentang kebijakan, ruang lingkup kerjaan dan lain-lain ini akan lebih lunak lah, katakanlah demikian. Tapi ya sekali lagi ini belum 100% ya. Walaupun gua tadi sebutkan peluang ini besar tapi masih 90%, 10% itu masih tetap ada karena sebelum ditandatangani kontrak secara jelas ya semuanya masih belum 100%. Nanti kalau ada update-update lagi akan gue kabarin ya seperti biasa. Tapi bagaimana Sobat Football United? Informasi tadi ya bahwa Ineos memberitahu Erik ten Hag secara jelas bahwa mereka berbicara dengan Thomas Tuchel, tapi mereka secara gentle juga mengakui bahwa Erik ten Hag adalah pilihan terbaik. Mereka juga menawarkan kontrak baru untuk Erik ten Hag. Masih ada butir-butir yang harus didiskusikan. Di sisi lain Erik ten Hag pun juga mengetahui, betul-betul sangat mengetahui ya, kita saja mengetahui apalagi Erik ten Hag, dan Erik ten Hag di sisi lain ya menganggap situasi ini bisa dibilang wajar ya. Mungkin ada perbedaan situasi antara di Belanda dan di Inggris, tapi bagaimana Sobat Football United? Klub melakukan pembicaraan dengan calon-calon lain sementara mereka masih memiliki manajer yang jelas ya. Situasinya bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.